Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat Nabi Sapa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Harta polisi miliarder disita oleh Polda Kalimantan Utara. Penyidik Polda Kalimantan Utara mengamankan sejumlah barang mewah milik polisi tajir Bribtu HSB, tersangka kasus tambang emas liar di Kaltara, termasuk satu unit Toyota Fortuner yang diberikan kepada seseorang. Mobil ini baru kami temukan tadi malam di Tanjung Selor. Akan tetapi orangnya tidak kami temukan. Mobil ini adalah milik HSB yang sudah diberikan kepada seseorang. Seseorang ini harus dipastikan, tidak boleh berasumsi, kata Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol Daniel Aditya Jaya, didampingi oleh Direskrimsus AKBP Hendri Febrianto di sela konferensi pers di Mapolda Kalimantan Utara pada hari Senin 5 Mei. Selain itu, 3 jam tangan mewah turut dijadikan barang bukti. Mereknya Bradley, harganya belum dipastikan, yang jelas ini mahal, begitu kata Kapolda. 3 ekskavator yang sempat beroperasi di lokasi tambang emas ilegal milik HSB juga turut diperlihatkan Kapolda beserta dengan 2 truk. Per unit ekskavator ini ditaksir 2,5 miliar rupiah, truk sekitar 500 juta rupiah. Kapolda juga memperlihatkan barang bukti 2 kotak yang berisikan senjata api semi otomatis di dalamnya. Kurang lebih 200 amunisi turut diamankan. Kami juga menyita DVR, digital video recorder, karena ada bukti petunjuk yang kami temukan berisi rekaman gudang sianida diduga milik HSB. Ada laptop yang akan kami analisis juga isinya apabila berkaitan dengan yang telah kami tersangkakan. Sebelumnya penyidik menyita aset HSB lainnya, masing-masing seunit mobil Toyota Alphard dan juga Honda Civic. Hingga Senin 9 Mei pagi tadi, polisi juga telah mengamankan 11 speedboat diduga milik HSB yang digunakan sebagai alat ataupun hasil dari kejahatannya. 11 unit speedboat kami temukan secara bertahap di tempat yang berbeda-beda, dengan kondisi kunci hilang dan baling-baling dicabut, di mana diduga sengaja untuk menghambat proses penyidikan. Tidak hanya punya tambang ilegal, ternyata Bribtu HSB atau Hasbudi diduga menyelundupkan narkoba. Ditkrimsus Polda Kalimantan Utara atau Kaltara belum selesai menyelidik berbagai bisnis ilegal yang dilakoni oleh Bribtu Hasbudi. Di tengah semua itu beredar isu yang mengaitkan kematian 3 pengantar udang di perairan Tanjung Pasir beberapa waktu lalu dengan sang bintara. Informasi dihimpun, ketiga korban itu ditemukan meninggal dunia di perairan Tanjung Pasir pada 13 November 2021 tahun lalu. Ketika itu polisi menduganya sebagai insiden kecelakaan air biasa. Namun, hasil otopsi mengungkap bahwa terdapat luka-luka tidak wajar akibat tindak kekerasan di sekujur tubuh korban. Sebelum ditemukan meninggal dunia, ketiga korban itu mulanya hendak membawa udang dari Tarakan menuju kawasan Tanjung Pasir. Salah satu warga yang kebetulan sedang melintas di kawasan perairan itu menemukan ketiga korban dalam keadaan mengambang di tengah laut. Tidak ada yang mengetahui pasti apa yang telah terjadi kepada ketiga korban. Polisi yang melakukan penyelidikan mulanya menyebut ketiga korban diduga mengalami kecelakaan air biasa. Pernyataan itu ditolak oleh pihak keluarga korban. Pasalnya mereka menemukan sejumlah kejanggalan. Sebab di tubuh korban yang ditemukan meninggal dunia kurang dari 24 jam, terdapat sejumlah luka yang membengkak dan tidak semestinya ada. Pihak keluarga menduga luka itu dari korban akibat tindak kekerasan. Temuan itu sempat ditindaklanjuti pihak kepolisian, tapi penyebab kematian masih tidak terungkap sampai sekarang. Desas-desus yang sempat hilang itu kini kembali menyeruak di kalangan masyarakat dan bahkan sudah sampai di telinga Direktur Kriminal Khusus Polda Kaltara AKBP Hendi Kurniawan. Perwira menengah polisi itu mengaku sudah mendapatkan informasi mengenai dugaan keterlibatan Bribtu HSB atas kematian ketiga orang pengantar udang tersebut. Kalau informasi dari masyarakat ya sudah banyak, tapi kan sekarang ini domainnya kami masih melakukan penyelidikan bisnis ilegal, terang AKBP Hendi saat dikonfirmasi pada Sabtu sore. AKBP Hendi menyampaikan tidak menutup kemungkinan pihaknya akan mengungkap kembali kasus kematian ketiga pengantar udang tersebut. Apabila penyidik yang menangani kasus ini berkoordinasi dengan pihaknya untuk membongkar kasus tersebut, ia bisa diungkap kalau nanti penyidik yang dulu menangani kepada kami, maka akan kami komunikasikan lagi kalau memang mau diungkap lagi. Begitu terangnya. AKBP Hendi menjelaskan kalau saat ini jajarannya tengah berkutat dengan perkara bisnis ilegal yang dilakukan oleh Bribtu Hasbudi.
Lebih lanjut, Handi juga menyampaikan pihaknya saat ini masih berkutat menggeledah 17 kontainer milik Bribtu Hasbudi. Total sudah 9 kontainer yang digeledah, tetapi polisi belum menemukan narkoba yang diduga disembunyikan oleh Bribtu tersebut. Totalnya kan ada 17, kemarin sudah kami periksa 7 kontainer, hari ini masih fokus 10 kontainer, tapi baru 2 lagi yang sudah dicek, jadi sudah ada 9 yang telah digeledah. Sejauh ini belum ada narkoba, tetapi masih berlangsung pencariannya. Pencarian ini masih menggunakan anjing K9, kami terima bantuan 1 anjing K9 dari Polda Kaltim dan Bea Cukai, ada 2 anjing K9. Meskipun belum menemukan barang bukti narkoba, namun pihaknya sudah menemukan tindak pidana lain, yakni penyelundupan daging di dalam catatan keuangan dan transaksi milik Bribtu Hasbudi. Berdasarkan catatan juga, dia sudah menjalani itu sudah 3 tahun yang lalu, dan berdasarkan alat petunjuk yang lain, dagingnya itu daging ilegal. Sehingga dugaan bisnis ilegal yang dijalankan Bribtu ini antaranya adalah tambang emas ilegal di Sekatak Bulungan, kemudian bisnis diselundupkan pakaian bekas dan pakaian bekas asal Malaysia. Atas pelanggaran yang diperbuatnya, Bribtu ini dijerat dengan pasal berlapis, mulai dari pelanggaran Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen hingga tindak pidana pencucian uang. Semuanya itu terkait dengan temuan dari catatan transaksi dan data-data temuan analisis aliran dana. Sementara terkait dengan kasus tambang ilegal, polisi sudah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Hasbudi. Namun Hendy menyebut 1 orang tersangka lain melarikan diri atas arahan Hasbudi. Terkait illegal mining, sudah dinaikkan ke tahap penyelidikan per 1 Mei dan menahan 4 orang yang menetapkan tersangka 5 orang. Namun 1 M alias A melarikan diri. Melarikan diri ini atas petunjuk HSB. Mengenai kasus tambang emas ilegal, Bribtu dikenakan pasal 158 Jungto 161 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2020 tentang mineral dan juga batu bara.